لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي جعل الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. أشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع الهدى بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan aneka ragam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Begitu juga saudara kita di Iran, saudara kita di Yaman, di Sudan, dan juga saudara kita yang saat ini sedang berada dalam situasi yang kurang kondusif. Kita doakan mudah-mudahan mereka tetap terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak akan lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita arahan bimbingan sehingga tahu cara kita mengekspresikan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pekan-pekan ini kita terus mendapatkan berbagai macam informasi-informasi, khususnya berkaitan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di kawasan Timur Tengah. Tentunya kita juga ikut berduka dengan meninggalnya 3 pasukan TNI penjaga perdamaian di Libanon yang mereka gugur dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan mereka tetap menjadi catatan kebaikan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk bisa saling mengenal. Kemudian Allah juga menegaskan adanya suatu ikatan satu dengan yang lain, khususnya berkaitan dengan keimanan, di mana Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Sehingga Rasulullah sampaikan bahwa al-mu'min kal jasadul wahid, seorang mukmin itu bagaikan jasad yang satu. Idza ishtaka adu, sehingga ketika ada satu bagian yang merasakan sakit, maka yang lain juga ikut merasakan.
Begitu pula saudara kita yang saat ini sedang berjuang, saudara kita Iran yang Masya Allah ya, dengan segala kemampuan yang mereka miliki, ya, terus membadil Yahudi, yang tentunya ini adalah satu hal yang sangat kita apresiasi, karena bagaimanapun mereka telah melukai begitu rupa dengan saudara kita di Gaza. Hingga saat ini pun mereka kemudian juga merasakan apa yang telah mereka perbuat untuk saudara kita di Gaza. Tentunya di sisi lain ketika ikatan keimanan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan, tentunya kita cukup merasakan sesuatu hal yang berbeda. Apa yang terjadi ketika TNI, 3 orang pasukan TNI gugur? Apa yang kemudian dilakukan oleh Iran? Kami akan membalas gugurnya 3 TNI dengan menghantam Israel. Dengan suatu ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh saudara kita di Iran yang terikat dengan ikatan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Sementara kita yang cukup sedih, pemimpin kita yang kita harapkan responsif dengan keras, ternyata kita lihat statementnya lemah sekali. Ini yang menyakitkan kita sebagai kaum muslimin. Apalagi informasi yang sempat beredar yang TNI dari Progo, ya. Itu Masya Allah, beliau saat itu sedang melaksanakan sholat. Nah ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Maka itu kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan menjadi seorang syuhada dan ditempatkan di kalangan para syuhada. Karena beliau syahid ketika sedang menunaikan sholat. Ya sholat Jumat yang dibuka Allah. Tentunya ketika Allah sudah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, mukmin yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Di sisi lain Allah juga mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak akan mungkin, tidak akan ada, kata Allah, orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Yawaduna man hadallahu wa rasul, akan berkasih mesra dengan orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Allah sudah sampaikan gak akan ada, katanya. Kemudian Allah juga tegaskan, asyadul adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Yang paling kuat permusuhannya dengan kaum muslimin itu adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Artinya ini satu penegasan yang sudah disampaikan oleh Allah. Maka di surat Al-Baqarah pun Allah tegaskan lam tardo ankal yahud. Sama sekali orang-orang Yahudi itu tidak akan paham itu. Kalau Allah sendiri sudah menyatakan begitu, kemudian kita akan melindungi Israel. Kita akan memberikan apresiasi. Kira-kira pantaskah seorang mukmin memberikan ungkapan seperti itu ketika Allah sudah menyatakan walan tardu ankal yahud. Allah menyatakan bahwa asyadul adawah lil ladzina amanu al-yahud. Kemudian Allah juga tegaskan la tajida qauman, tidak akan mungkin, tidak akan ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya berkasih mesra. Mungkinkah kita berkasih mesra dengan yang sudah membantai saudara kita? Mungkinkah kita berkasih mesra dengan orang yang membantai anak-anak yang tidak berdosa? Tentunya ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Maka menegakkan nilai-nilai ukhuwah ini menjadi satu hal yang sangat kuat harus kita lakukan. Kenapa harus ditegakkan? Karena ini akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Minimal dengan doa-doa yang kita panjatkan. Justru yang pertama kali mengucapkan bela sungkawa adalah Iran. Ketika 3 orang TNI Indonesia gugur di Lebanon, maka yang pertama kali memberikan apresiasi adalah Iran. Bahkan Iran berjanji akan membalas syahidnya 3 TNI untuk membalas ke Israel. Ini kan suatu hal yang sangat
luar biasa sekali. Merasa ikatan keimanan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun apa yang kita sayangkan pada saat ini justru pemimpin kita yang seharusnya bersifat tegas, keras terhadap Yahudi justru malah berkasih mesra, dan ini menyakitkan hati kaum muslimin se-Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh pun berkumpul untuk mensikapi kondisi saat ini karena ini sudah sangat menyakitkan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan, tentunya nilai-nilai ikatan keimanan jauh lebih kedepankan dibandingkan ikatan kelompok. Karena ikatan keimanan ini menjadi satu alasan Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang itu ke dalam surganya. Terlepas dari perbedaan mazhab yang ada. Tetapi kalau yang bersangkutan berjuang melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan saudara kita di Gaza, ini harusnya kita memberikan dukungan sepenuhnya, bukan malah acuh tak acuh atau kita mengabaikan. Ini yang tentunya harus kita berikan satu kritis, sikap kritis terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Jika kalau kemudian para tokoh merasa gelisah dengan beberapa hal yang terjadi pada bangsa ini merupakan sebuah kepedulian yang begitu luar biasa dari para tokoh agar bangsa ini tidak hancur, agar bangsa ini tidak rusak hanya ulah segelintir orang. Yang masalah jumlahnya di muka Allah, mudah-mudahan kita terus disatukan oleh Allah dan keimanan terus dikuatkan oleh Allah untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita dalam rangka membebaskan Palestina dari gangguan Yahudi dan kroni-kroninya. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang kita akan terus memohon kepada Allah untuk selalu ditunjukkan jalannya yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Allah sesatkan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi khalaqna min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Asyhadu an la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mardiyin wa ala man ittaba'al huda bid'awati bi ihsan ila yaumil. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah 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 wa fazal taqwa. Ya masyaallah cuma ya Allah, pada terus kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan lurus, diingatkan oleh Allah ketika kita lalai maupun ketika kita lupa, dan kita terus disatukan dengan iman kita, dengan saudara-saudara dimanapun berada. Karena kita pada hakikatnya adalah umat wahidah, pada hakikatnya kita adalah umat yang satu, yang disatukan dengan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika biman arada bil Islam wal muslimina su'an fadamirhum wa mazid su'uhum. Allahumma inna na'udzubika liman arada bi sya'bi Indonesia su'an fadamirhum wa mazid su'uhum. Allahumma inna na'udzubika minar ru'asa'il juhala at-talimin ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika liman arada ayyaj'ala ikhwanana fi Iran wa Palestin wa Gaza wa Sudan wa fi kulli anha'il alam su'an fadamirhum wa mazzik sufufahum. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallaina fiman tawallait. Allahumma ij'al baladana Indonesia baladan aminan mutmainan. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia baladan aminan mutmainan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.